Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu berjalan, tapi hatimu diam? Kamu bekerja, berjuang, berdoa, tapi sesuatu terasa kosong. Kamu lelah, tapi kamu tak bisa berhenti. Kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar, tapi entah di mana. Setiap pagi, kamu membuka mata, dan dunia terasa berat. Ada beban yang tak bisa kamu jelaskan. Kamu melihat orang lain berhasil, sementara kamu masih di titik yang sama. Kamu bertanya, apa yang salah denganku? Dan dalam hati kecilmu, kamu berharap ada sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Kau tahu perasaan itu, bukan? Ketika kamu menatap cermin dan bertanya, kapan semua ini berubah? Tapi suara di dalam dirimu menjawab pelan, jika kau terus berjalan seperti ini, tidak akan pernah. Dan di titik itu, sebuah kesadaran kecil muncul bahwa mungkin bukan dunia yang perlu berubah, tapi energimu. Kau mungkin tidak sadar, tapi setiap pikiran, setiap emosi, setiap keyakinan adalah energi. Dan energi itu menentukan rezekimu. Bukan hanya kerja kerasmu, bukan hanya keberuntungan, tapi getaran yang kamu pancarkan setiap hari. Kau bisa bekerja keras, tapi jika dalam hati kamu penuh rasa takut, energi itu menolak kekayaan datang padamu. Kau bisa berdoa setiap malam, tapi jika di dalam jiwamu masih ada keraguan, doa itu terbang namun tak sampai. Kau tahu mengapa? Karena alam semesta tak menanggapi kata-kata, ia menanggapi energi. Dan energi datang dari pikiranmu, dari hatimu, dari kebiasaan kecil yang kamu ulangi setiap hari, bahkan tanpa sadar. Mungkin kamu berpikir, jadi apa yang harus aku lakukan? Jawabannya sederhana. Tapi dalam kesederhanaan itu, tersimpan kekuatan luar biasa. Sebuah ritual, bukan ritual mistik, bukan mantra, tapi sebuah tindakan kecil yang bisa mengubah arah hidupmu sepenuhnya. Namun sebelum kamu tahu ritual itu, kau perlu memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa kamu adalah pencipta realitimu sendiri. Kau diciptakan dengan kekuatan yang sama dengan alam semesta. Kau memiliki pikiran, dan pikiran itu bisa menciptakan atau menghancurkan. Napoleon Hill pernah berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia dapat dicapai olehnya. Dan disitulah rahasianya. Bukan pada dunia luar, tapi pada dunia dalam. Bukan pada berapa keras kamu bekerja, tapi pada bagaimana kamu memusatkan energi batinmu. Coba tutup matamu sejenak. Bayangkan sebuah lilin di dalam hatimu. Selama ini, lilin itu menyala kecil, redup, kadang hampir padam, karena terlalu banyak angin dari luar, kekhawatiran, keraguan, ketakutan. Tapi di dalam dirimu, ada percikan cahaya yang tak pernah benar-benar padam. Itulah centelha ilahi. Itulah energi murni yang kamu bawa sejak lahir. Dan ketika kamu mulai menyadari kekuatannya, semua yang kamu anggap sulit mulai berubah. Kau mulai menarik hal-hal baru. Kesempatan datang, orang-orang baik muncul, pintu-pintu terbuka, dan kamu berkata, aneh, tapi kenapa semuanya terasa lebih mudah? Itu bukan kebetulan, itu adalah energi yang kamu ubah. Namun, sebelum sampai ke sana, ada masa gelap yang harus kamu lewati. Masa di mana kamu merasa sendirian, masa di mana semua seolah menolakmu. Tapi dengarkan ini baik-baik. Justru di masa itulah semesta sedang mengujimu. Ia tidak menghukummu. Ia sedang memurnikan energimu. Mengikis bagian-bagian lama dari dirimu yang tidak lagi sejalan dengan siapa kamu akan menjadi. Kamu sedang dilatih untuk kuat, untuk sabar, untuk memiliki iman yang tak tergoyahkan. Karena kekayaan sejati tidak datang kepada mereka yang hanya berharap, tapi kepada mereka yang mampu bertahan dalam gelap, sambil tetap menjaga cahaya di dalam diri. Bayangkan dirimu berdiri di tepi jurang, di bawah langit malam yang sunyi.
Angin dingin berhembus, dan kamu merasa seperti segalanya hilang. Tapi lalu, di kejauhan, kamu melihat satu titik cahaya kecil, dan di sanalah semuanya dimulai. Cahaya itu adalah kesadaranmu. Sadar bahwa kamu bisa memilih, bahwa kamu bisa mengubah arah energimu, bahwa kamu bisa memulai lagi dari dalam. Dan disinilah perjalananmu dimulai. Bukan untuk menemukan kekayaan di luar, tapi untuk menyalakan sumber kekayaan di dalam. Kau tidak butuh ritual yang rumit, tidak butuh benda-benda aneh. Yang kau butuh hanyalah kesadaran dan niat. Niat yang kuat, niat yang lahir dari keyakinan penuh bahwa kamu layak. Mulailah dari hal kecil, dari satu momen hening di pagi hari. Sebelum dunia terbangun, duduklah, tarik napas perlahan, rasakan udara masuk ke tubuhmu, dan bisikan pada dirimu sendiri, "Aku menciptakan energiku sendiri." Ucapkan itu setiap hari, dengan rasa, dengan keyakinan, karena kata-kata itu adalah benih, dan pikiranmu adalah tanah tempat benih itu tumbuh. Lihat, semuanya berawal dari pikiran. Dari apa yang kamu yakini tentang dirimu. Jika kamu percaya kamu miskin, energi itu akan menarik kemiskinan. Jika kamu percaya kamu diberkati, energi itu akan menarik rezeki. Apa yang kamu pikirkan berulang-ulang akan menjadi nyata. Itulah hukum energi. Itulah hukum semesta. Dan itulah kunci yang selama ini kamu cari. Kamu tidak perlu berlari mengejar kekayaan. Kekayaan akan datang ketika kamu selaras dengan energinya. Ketika pikiran, hati, dan tindakanmu seirama. Ketika kamu tidak hanya berharap, tapi menjadi magnet bagi keberlimpahan. Dan semua itu dimulai dengan ritual sederhana yang akan kau pelajari di bagian berikutnya. Sebelum kita melanjutkan, tarik napas dalam-dalam. Rasakan getarannya di dadamu. Itulah hidup, itulah energi. Dan energi itu bisa berubah. Bisa menjadi cahaya, bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi kekayaan nyata. Jika kamu merasa kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kamu merasakan sesuatu bergetar di dalam dirimu, itu bukan kebetulan. Itu adalah jiwamu yang mulai terbangun. Jadi sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, berhenti sejenak, tersenyumlah. Dan klik tombol like serta subscribe, bukan untuk algoritma, tapi untuk jiwamu sendiri, sebagai tanda bahwa kamu siap memasuki bab baru dalam hidupmu. Karena mulai sekarang, semuanya akan berubah. Bayangkan ini, setiap pikiranmu adalah seperti benih yang kau tanam di kebun tak kasat mata. Kau tidak bisa melihat hasilnya sekarang, tapi semesta mendengar. Ia menyerap setiap getaran, setiap emosi, setiap keyakinan. Dan lambat laun, benih itu tumbuh menjadi kenyataan. Inilah rahasia besar yang tidak banyak orang pahami. Kekayaan bukanlah hasil dari keberuntungan. Ia adalah hasil dari keseimbangan energi dan kesadaran. Napoleon Hill menyebutnya autosuggestion, autosugesti. Sebuah proses di mana pikiran sadar memberi perintah kepada pikiran bawah sadar, dan bawah sadar dengan setia mengeksekusi perintah itu tanpa penilaian. Ia tidak tahu apa yang benar atau salah. Ia hanya tahu apapun yang kamu yakini sebagai benar akan menjadi kenyataan. Maka jika setiap hari kamu berkata dalam hati, "Aku lelah, aku tak mampu, hidupku berat," maka pikiran bawah sadarmu akan berkata, "Baiklah, aku akan menjadikannya kenyataan." Tapi jika kamu mulai berkata, "Aku kuat, aku diberkati, rezekiku mengalir deras kepadaku," bawah sadarmu akan mulai mengatur dunia luar untuk mencerminkan keyakinan itu. Itulah hukum energi, itulah cara semesta bekerja. Dan inilah inti dari ritual sederhana yang akan kau pelajari. Sebuah cara untuk menyetel ulang energimu setiap hari. Untuk membangun kekayaan, bukan hanya di dunia luar, tapi
di dalam hatimu terlebih dahulu. Mulailah di pagi hari saat dunia masih sunyi. Jangan langsung menyentuh ponselmu. Jangan biarkan berita atau media sosial mengambil alih pikiranmu. Duduklah diam. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara itu. Rasakan kehidupan mengalir di tubuhmu. Lalu ucapkan dengan lembut, tapi penuh makna. Terima kasih, ya Allah, atas hidupku hari ini. Ucapkan dengan hati, bukan hanya bibir. Biarkan rasa syukur itu meresap sampai ke dalam tulang. Kemudian, bayangkan dirimu sudah hidup dalam keberlimpahan. Bayangkan kamu sudah memiliki segala yang kamu inginkan. Kedamaian, kebebasan, rezeki yang cukup, waktu bersama orang yang kamu cintai. Lihat wajahmu tersenyum. Lihat rumahmu dipenuhi cahaya. Rasakan perasaan itu. Itulah getaran kekayaan. Napoleon Hill menyebutnya desire backed by faith, keinginan yang didukung oleh iman. Keinginan tanpa iman hanyalah angan, tapi keinginan yang dipenuhi dengan keyakinan penuh, itu adalah doa yang akan menjadi kenyataan. Dan iman itu tumbuh melalui pengulangan. Itulah mengapa ritual ini penting. Karena setiap kali kamu mengulang kalimat penuh makna, kamu sedang memahat pola baru dalam bawah sadarmu. Kau sedang menulis ulang takdirmu. Coba katakan pada dirimu sendiri setiap pagi, aku adalah magnet rezeki. Energi kekayaan mengalir kepadaku dengan mudah. Ucapkan sambil tersenyum. Bukan sebagai harapan kosong, tapi sebagai pernyataan iman. Kau mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Mungkin butuh waktu, tapi sesuatu di dalam dirimu akan mulai berubah. Kau akan merasa lebih ringan, lebih tenang, lebih yakin. Dan perlahan, dunia luar akan mulai menyesuaikan diri dengan energimu yang baru. Kau akan mulai menarik hal-hal yang sefrekuensi. Peluang muncul tiba-tiba. Ide baru datang tanpa kau duga. Orang yang tepat muncul di waktu yang tepat. Kau akan berkata, aneh, kok semua terasa mengalir? Tidak aneh. Itu hukum getaran bekerja untukmu. Tapi ingat, autosugesti bukan tentang membohongi diri. Bukan berpura-pura bahagia saat kau sedih. Bukan menolak kenyataan. Ini tentang memilih fokusmu, tentang memberi arah pada energi. Kalau kamu tenggelam dalam rasa takut, energi itu akan memperluas ketakutan. Tapi kalau kamu fokus pada iman dan rasa syukur, energi itu memperluas berkah. Itulah sebabnya setiap pagi, sebelum menghadapi dunia, kau perlu menyiapkan pikiranmu, bukan ponselmu. Kau adalah pusat energimu, dan ritual sederhana ini adalah kunci untuk menyalakan kekuatan itu. Coba bayangkan setiap pikiran positifmu seperti cahaya kecil. Setiap kali kamu mengucap syukur, cahaya itu menyala lebih terang. Dan ketika kamu melakukannya setiap hari, kegelapan dalam dirimu mulai memudar. Kau mulai melihat dunia dengan cara baru. Masalah yang dulu terasa berat, kini terasa ringan. Hal-hal yang dulu menakutkan, kini terasa bisa dihadapi. Karena kamu tidak lagi berjuang dari ketakutan. Kamu berjuang dari kekuatan. Itu sebabnya orang-orang yang benar-benar sukses tampak berbeda. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka selaras dengan energinya. Mereka sadar akan pikiran mereka. Mereka menjaga frekuensi hati mereka. Mereka melakukan ritual kecil setiap hari, bahkan tanpa orang tahu. Dan itulah yang akan kamu mulai lakukan sekarang. Kau tidak butuh jam meditasi panjang. Cukup 5 menit saja, tapi lakukan dengan sepenuh hati. Setiap pagi, setiap hari, tanpa gagal. Rasakan kata-kata ini dalam dirimu. Aku adalah sumber energi yang tak terbatas. Aku menarik rezeki, cinta, dan kedamaian dengan mudah. Aku layak menerima segala kebaikan yang semesta siapkan untukku. Biarkan kata-kata itu masuk ke dalam bawah sadarmu. Jangan hanya mendengarnya, rasakan. Biarkan tubuhmu bergetar dengan keyakinan.
Karena disitulah keajaiban dimulai. Mungkin kamu berpikir, tapi aku sudah berdoa setiap hari, kenapa belum ada hasilnya? Jawabannya sederhana, doamu sudah sampai. Tapi energimu belum cocok dengan jawabannya. Ketika kamu memohon rezeki, tapi hatimu masih penuh rasa takut, energi itu saling bertabrakan. Doa tak bisa menembus dinding ketakutan. Ritual sederhana ini bukan menggantikan doa. Ia adalah jembatan agar doa dan energi selaras, agar apa yang kamu panjatkan seirama dengan apa yang kamu rasakan. Kamu mulai menarik, bukan memaksa. Kamu mulai mengalir, bukan melawan. Dan disitulah kekayaan sejati mulai datang. Sebab kekayaan bukan sekadar angka di rekening. Kekayaan adalah keadaan batin. Ketika kamu tenang, yakin, dan penuh iman, uang hanyalah efek samping dari frekuensi yang benar. Napoleon Hill menyebutnya definite chief aim, tujuan hidup yang jelas. Ritual ini membantumu mengingat tujuan itu setiap hari. Mengarahkan energimu ke arah yang benar. Menjauhkanmu dari kebingungan dan rasa putus asa. Kau tidak lagi berjalan tanpa arah. Kau tahu kemana kau melangkah, dan semesta pun tahu kemana harus mengarahkanmu. Kau tidak lagi memohon, kau menyelaraskan. Kau tidak lagi berharap, kau percaya. Itulah kekuatan sejati manusia, bukan pada tangan yang bekerja, tapi pada hati yang yakin dan pikiran yang terfokus. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang apa yang kamu pancarkan. Dan apa yang kamu pancarkan akan kembali padamu berlipat-lipat. Jadi, mulailah dari sekarang. Bangun setiap pagi dengan kesadaran baru. Ucapkan rasa syukur. Bayangkan kehidupan yang kamu inginkan. Rasakan bahwa itu sudah milikmu. Dan lihat bagaimana semesta mulai berputar mendekatimu. Itu bukan sulap, itu hukum. Hukum energi, hukum iman, hukum kehidupan itu sendiri. Dan ritual sederhana ini adalah kunci untuk membukanya. Sekarang, kamu sudah tahu rahasianya. Kamu tahu bahwa energi adalah segalanya. Bahwa pikiran, iman, dan kata-kata memiliki kekuatan untuk membentuk kenyataan. Tapi, tahu saja tidak cukup. Kau harus menghidupinya. Karena tanpa tindakan, pengetahuan hanyalah suara kosong yang menguap di udara. Tanpa disiplin, energi akan menghilang, seperti air yang mengalir tanpa wadah. Disinilah perjalananmu memasuki tahap yang paling penting, perjuangan batin. Perjuangan antara dirimu yang lama dan dirimu yang baru. Antara kebiasaan lama yang menarikmu ke belakang, dan kesadaran baru yang memanggilmu ke depan. Kau akan merasa seperti dua dunia bertabrakan di dalam dirimu. Satu berkata, kau bisa berubah. Yang lain berbisik, tidak, tetaplah di tempat aman. Dan disitulah ujian sejati dimulai. Setiap kali kamu berkomitmen pada energi baru, pikiran lamamu akan menolak. Ia akan berkata, ini bodoh. Tidak ada hasilnya. Untuk apa semua ini? Jangan dengarkan. Itu hanyalah gema dari masa lalumu. Bayangan lama yang takut kehilangan kendali. Napoleon Hill berkata, setiap keberhasilan besar datang setelah ujian besar. Dan ujian itu seringkali bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kamu harus belajar mengendalikan pikiranmu. Karena pikiran adalah alat. Jika kamu tidak mengendalikannya, ia akan mengendalikanmu. Maka disinilah peran disiplin spiritual. Sebuah latihan harian yang sederhana tapi penuh kekuatan. Setiap pagi, lakukan ritual syukur dan afirmasi seperti yang telah kamu pelajari. Lalu di malam hari, sebelum tidur, lakukan hal yang sama. Tapi kali ini, tambahkan satu langkah, penyucian pikiran. Sebelum mata terpejam, ucapkan dalam hati, aku lepaskan semua energi negatif hari ini. Aku bersihkan hatiku dari ketakutan dan keraguan. Bayangkan semua beban keluar dari tubuhmu seperti asap hitam yang memudar di udara.
Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, dan rasakan tubuhmu menjadi ringan. Kau mungkin berpikir itu hanya imajinasi, tapi ketahuilah, bawah sadar tidak membedakan antara nyata dan tidak. Ia mempercayai apapun yang kamu bayangkan dengan perasaan yang kuat. Maka gunakan imajinasimu sebagai alat penyembuhan. Bayangkan dirimu dikelilingi cahaya emas lembut, cahaya yang membersihkan, melindungi dan mengisi ulang energimu. Ucapkan, besok aku akan bangun dengan kekuatan baru, energi rezekiku mengalir lebih deras. Lakukan itu setiap malam, dan lihat bagaimana tubuhmu terasa berbeda, lebih segar, lebih tenang, lebih siap menghadapi hari. Disiplin ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah perjanjian antara kamu dan semesta, bahwa kamu siap menjadi versi terbaik dari dirimu. Tapi perjalanan ini tidak selalu mudah. Akan ada hari di mana kamu lupa, hari di mana kamu malas, hari di mana kamu merasa semua ini tidak bekerja. Dan disitulah ujian terbesarnya. Ingatlah, semesta tidak menguji niatmu saat kamu bersemangat. Ia mengujinya saat kamu lelah, saat kamu kehilangan arah, saat kamu ingin menyerah. Di momen itulah kamu harus menyalakan imanmu. Bukan iman yang hanya diucapkan, tapi iman yang dihidupi. Lihatlah para petani di ladang. Mereka menanam benih hari ini, tapi mereka tidak memaksa tanah untuk segera berbuah. Mereka percaya pada proses. Mereka tahu waktunya akan datang. Begitu pula dengan energi dan kekayaanmu. Kamu menanam melalui pikiran dan tindakanmu setiap hari. Kau menyiram dengan syukur dan kesabaran. Dan pada waktunya, tunas itu akan muncul. Bukan saat kamu panik, tapi saat kamu tenang. Karena hanya hati yang tenang yang bisa menerima rezeki besar. Dan jika kamu ingin mempercepat pertumbuhan itu, lakukan satu hal sederhana. Latih fokusmu. Setiap kali pikiranmu mulai dipenuhi ketakutan, hentikan sejenak. Tarik napas. Ucapkan dalam hati, aku memilih iman, bukan takut. Ulangi itu berkali-kali sampai hatimu percaya. Itulah bentuk disiplin sejati. Mengulang keyakinan sampai menjadi bagian dari dirimu. Kamu akan mulai merasakan perubahan kecil. Reaksi emosionalmu menjadi lebih tenang. Masalah yang dulu membuatmu panik, kini terasa ringan. Orang-orang mulai melihat ketenangan di wajahmu. Dan tanpa kamu sadari, energi itu menarik hal-hal baik datang kepadamu. Energi tidak bisa berbohong. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kembali. Kamu tidak bisa menipu semesta, kamu hanya bisa menyelaraskannya. Dan untuk itu, kamu butuh konsistensi. Bukan semangat yang membara sesaat, tapi komitmen kecil yang dilakukan setiap hari. Bangun, ucap syukur. Bayangkan masa depanmu. Ucapkan afirmasi positif. Tindaklanjuti dengan langkah nyata, sekecil apapun. Dan malamnya, bersihkan pikiran. Lakukan itu selama 21 hari tanpa henti. Lihat apa yang terjadi. Dalam waktu 3 minggu, sesuatu di dalam dirimu akan berubah. Kau akan mulai merasa lebih damai, lebih percaya diri, lebih terarah. Dan itulah tanda bahwa bawah sadarmu mulai menerima program baru. Energi lamamu mulai digantikan oleh yang baru. Kamu mulai menarik realitas baru. Tapi, hati-hati, di antara hari ke-7 dan ke-14, pikiran lamamu akan mencoba menarikmu kembali. Ia akan membuatmu lupa. Ia akan membuatmu sibuk. Ia akan berbisik, sudah cukup, tak perlu dilanjutkan. Namun justru di titik itu, kamu harus bertahan. Karena perubahan sejati selalu datang setelah titik paling sulit. Lihat gunung, semakin tinggi kamu mendaki, semakin berat udaranya. Tapi di puncak, udara terasa paling murni. Begitu pula dengan perjalanan batinmu. Semakin kamu naik, semakin besar tantangannya. Tapi di puncak kesadaran, segalanya menjadi jernih. Dan saat kamu sampai di sana,
kau akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Kau akan tahu bahwa kekayaan bukan sesuatu yang harus dikejar. Ia adalah sesuatu yang kamu menjadi. Kamu tidak mengejar uang. Kamu menjadi energi yang selaras dengan uang. Kamu tidak memohon rezeki. Kamu menjadi rezeki itu sendiri, bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi dunia, dan itulah puncak dari disiplin spiritual ini. Menjadi sumber, bukan sekadar penerima. Mulailah melatih dirimu melihat segala sesuatu sebagai energi. Uang adalah energi. Cinta adalah energi. Doa adalah energi. Bahkan kesabaran adalah energi. Dan energi apapun yang kamu berikan akan kembali kepadamu dalam bentuk yang sama, bahkan lebih besar. Jadi saat kamu membantu orang lain, kau sedang memperluas arus rezekimu. Saat kamu berdoa dengan tulus, kau sedang membuka pintu-pintu tak terlihat. Saat kamu tetap tenang di tengah badai, kau sedang membuktikan bahwa energimu lebih kuat dari keadaan. Itulah seni sejati dari hidup yang berkelimpahan, disiplin, iman, dan tindakan yang sejalan. Teruslah berlatih, teruslah percaya, karena di balik setiap langkah kecilmu ada gelombang besar perubahan yang sedang tumbuh. Dan ketika waktunya tiba, kau akan melihat betapa kuatnya dirimu sebenarnya. Sekarang bayangkan dirimu 6 bulan dari hari ini, kau bangun di pagi hari dengan senyum yang tenang. Udara terasa berbeda, ringan, hangat, penuh harapan. Tidak ada lagi beban di dada seperti dulu. Tidak ada lagi rasa takut akan masa depan. Yang ada hanyalah keyakinan lembut di hati bahwa semuanya sedang berjalan seperti seharusnya. Kau menatap cermin, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kau tersenyum pada dirimu sendiri. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena kamu tahu, kamu telah berubah. Energi yang dulu gelap kini berkilau. Pikiran yang dulu kacau kini jernih. Hatimu yang dulu ragu kini penuh iman. Dan kamu sadar, kekayaan itu bukan hal yang kamu kejar. Itu adalah keadaan yang kamu pancarkan. Kamu mulai melihat tanda-tanda kecil dari semesta. Orang-orang baru datang membawa peluang. Uang datang dari arah yang tak pernah kamu duga. Pintu yang dulu tertutup kini terbuka begitu saja. Dan setiap kali itu terjadi, kamu hanya tersenyum. Karena kamu tahu, aku telah selaras. Selaras dengan rezeki. Selaras dengan tujuan hidup. Selaras dengan kehendak ilahi. Inilah transformasi sejati. Bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang menjadi lebih banyak. Menjadi tenang saat badai datang. Menjadi lembut, tapi tegas dalam arah. Menjadi beriman, bahkan ketika logika berkata sebaliknya. Kamu mulai memahami arti sebenarnya dari doa. Bahwa doa bukan sekadar kata-kata, tapi frekuensi antara jiwa dan semesta. Dan setiap kali kamu berdoa dengan hati bersih, energi itu bergetar, menembus lapisan dunia yang tak terlihat. Kamu mulai melihat keajaiban di hal-hal kecil. Burung yang terbang di pagi hari, matahari yang menembus jendela kamarmu, senyum dari orang asing yang lewat di jalan. Semuanya terasa seperti pesan lembut dari alam. Kamu di jalan yang benar. Dan di saat itu, kamu menyadari sesuatu yang dalam, bahwa kekayaan sejati tidak pernah pergi darimu. Ia selalu ada di dalammu, hanya tertutup oleh lapisan rasa takut, rasa kurang, dan keraguan. Kini lapisan itu telah gugur satu persatu. Kamu tidak lagi menunggu dunia berubah. Kamu menjadi perubahan itu sendiri. Itulah puncak dari perjalanan spiritualmu. Ketika kamu berhenti berjuang melawan hidup dan mulai menari bersama arusnya, kamu tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Kamu tahu bahwa sabar bukan berarti pasrah, tapi kepercayaan penuh pada waktu Tuhan. Dan semakin kamu mempercayainya, semakin semesta mempercayaimu. Rezeki datang seperti air yang mengalir, tidak terburu-buru, tapi tak pernah berhenti. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan diri.
Karena kamu tahu, kamu sudah cukup, kamu sudah layak. Napoleon Hill pernah menulis, "Faith is the only known antidote to failure." Iman adalah satu-satunya obat penawar kegagalan. Dan kamu telah menemukannya, bukan di buku, bukan di luar dirimu, tapi di dalam hatimu sendiri. Itulah mengapa sekarang, setiap kali kamu melangkah, langkahmu terasa ringan. Karena kamu tahu kamu tidak sendirian. Ada kekuatan yang menuntunmu. Ada cahaya yang membimbingmu. Ada energi yang menjagamu. Dan saat kamu menoleh ke belakang, kamu tersadar betapa jauh kamu telah berjalan. Dari seseorang yang terjebak dalam ketakutan, menjadi seseorang yang hidup dengan tujuan dan ketenangan. Kamu mulai memahami makna rezeki sejati. Bukan hanya uang, tapi juga kesehatan, kedamaian, cinta, dan rasa syukur. Dan kamu tahu, semuanya saling terhubung. Kekayaan sejati bukan sekadar memiliki lebih banyak, tapi mampu berbagi lebih banyak. Mampu memberi tanpa takut kehilangan. Mampu mencintai tanpa syarat. Mampu hidup tanpa kecemasan. Kamu tidak lagi menghitung apa yang kamu punya. Kamu menghitung berapa banyak yang bisa kamu berikan. Karena kamu tahu, energi yang keluar dengan tulus selalu kembali dalam bentuk berlipat ganda. Dan dari situlah aliran kekayaan sejati dimulai, dari hati yang ikhlas. Lihat ke dalam dirimu sekarang. Bukankah kamu merasa berbeda? Bukankah ada kedamaian yang perlahan mengalir di dalam dadamu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa frekuensimu telah berubah. Kamu tidak lagi hidup dalam kelangkaan, kamu hidup dalam kelimpahan. Kamu tidak lagi berharap, kamu yakin. Kamu tidak lagi mencari cahaya, kamu menjadi cahaya itu sendiri. Dan mulai saat ini, setiap langkahmu adalah doa. Setiap napasmu adalah energi. Setiap tindakanmu adalah getaran kekayaan yang terus mengalir. Semesta memperhatikanmu sekarang. Ia tersenyum dan berbisik lembut. Akhirnya, kamu mengingat siapa dirimu. Kamu adalah pencipta. Kamu adalah saluran rezeki. Kamu adalah energi yang tak terbatas, yang datang ke dunia ini bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk berkembang, memberi, dan bersinar. Dan ketika kamu menjalani hari-harimu dengan kesadaran itu, setiap hal kecil menjadi sakral. Setiap keputusan menjadi lebih jelas. Setiap tantangan menjadi panggilan untuk tumbuh. Karena kamu tahu, tak ada lagi yang perlu ditakuti. Tak ada lagi yang perlu dikejar. Kamu hanya perlu menjadi selaras. Selaras dengan iman. Selaras dengan rasa syukur. Selaras dengan tujuan jiwamu. Dan disitulah, kekayaan yang kamu cari akan datang dengan cara yang tak pernah kamu duga. Mungkin bukan tiba-tiba dalam bentuk uang besar, tapi dalam ketenangan, dalam ide, dalam kebetulan yang menakjubkan. Sampai suatu hari kamu tersadar, semua yang kamu impikan telah menjadi nyata. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah. Kamu tidak lagi manusia yang sama. Kamu telah melewati gelap, menemukan cahaya, dan kini kamu hidup di dalamnya. Dan di titik ini, aku ingin kamu menutup matamu sejenak. Tarik napas perlahan, hembuskan dengan tenang, rasakan energi di dalam tubuhmu bergerak lembut. Ucapkan dalam hati, aku bersyukur, aku kaya, aku selaras, aku siap menerima lebih banyak kebaikan. Biarkan kata-kata itu menjadi mantra terakhir dari perjalanan ini. Sebuah janji antara dirimu dan semesta, bahwa mulai hari ini, kamu akan hidup dengan kesadaran penuh. Kamu akan menjaga pikiranmu seperti taman, menanam cinta, kesyukuran, dan iman setiap hari, dan membiarkan bunga-bunga kekayaan tumbuh dengan indah, tanpa paksaan, tanpa takut, tanpa tergesa. Karena kamu tahu, apapun yang kamu tanam dengan cinta akan kembali dengan berlipat cahaya.
Dan di akhir perjalanan ini, aku ingin kamu ingat satu hal sederhana. Kekayaan sejati tidak pernah dikejar. Ia hanya muncul ketika kamu siap menerimanya. Kamu sudah siap. Kamu sudah selaras. Kamu sudah menjadi energi kekayaan itu sendiri. Jadi berjalanlah dengan tenang, tersenyumlah pada dunia, dan biarkan semesta menuntun langkahmu menuju kelimpahan tanpa batas. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti, lebih damai, dan lebih kaya dalam setiap makna.